Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita persiapkan hati kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menaikkan pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab kasih setia Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kita. Dengan darah-Nya yang kudus, Tuhan telah melayakkan setiap kita di hadapan-Nya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan indah pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa Engkau saat ini ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau kuduskan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat banyak hal yang mungkin kita tidak pahami yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, keadaan saat ini mungkin membuat kita bingung, membuat kita resah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala sesuatu, Tuhan mendatangkan rencana kebaikan, bukan rencana kecelakaan. Mari kita datang, kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali saat ini kami datang ya Tuhan. Kami mau membawa setiap pokok-pokok dan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang akan selalu mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang selalu menyertai setiap jalan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin saat ini sedang dialami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang akan membantu, Kau yang akan mengulurkan tangan, Kau yang akan membantu menyelesaikan setiap pergumulan yang sedang dihadapi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin untuk teman-teman kami yang saat ini mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan setiap teman-teman kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap obat-obatannya dikonsumsi ya Tuhan, bila mana dapat menjadi kekuatan bagi teman-teman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini yang sudah mulai masuk dalam sekolah ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, akal budi, kepintaran ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu dapat memulai pelajarannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu ikut campur tangan setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Engkau yang akan menjauhkan ya Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala masalah ya Tuhan, konflik, apapun itu ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila mana bangsa dan negara kami ini ya Tuhan boleh damai sejahtera, boleh aman dan nyaman ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kota kami, Tulungagung di mana kami ini tinggal ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, Kau yang akan selalu membentengi area Tulungagung ini ya Tuhan. Kau menjauhkan dari segala kuasa jahat, kuasa apapun ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pandemi yang masih kami hadapi sampai saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap kami. Engkau yang akan menghapuskan pandemi COVID ini ya Tuhan. Dan kami rindu, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam firman-Nya ada sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber jawaban untuk setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Mari kita datang, karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru untuk setiap kehidupan kita.
membuatku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dan bersyukur kembali kita boleh bersama-sama dipertemukan untuk kita bersekutu pada saat ini. Teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu mengasihi kami dengan sempurna. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Di suatu negara, ada seseorang yang sedang melakukan atraksi, dan atraksi tersebut ditonton oleh banyak orang. Orang tersebut melakukan atraksi bahwa dia akan membawa sebuah alat bangunan yang berupa yang biasanya dipakai untuk
angkut pasir, angkut koral, angkut barang-barang ketika seorang tukang bangunan itu mengerjakan bangunan. Jadi dia melakukan atraksi membawa benda tersebut, mendorong benda tersebut. Atraksi itu dilakukan dari satu tebing dan dia ingin menyeberang ke tebing yang satu hanya lewat seutas tali. Ketika tukang atraksi itu bertanya kepada para penonton, dia bertanya demikian, "Penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa membawa dorongan ini dari tebing ini ke tebing yang ada di depan kita?" Penonton bersorak-sorai, "Bisa, dapat." Jadi tebingnya itu tinggi ya teman-teman, tebingnya tinggi dan kalau jatuh itu bisa mati karena benar-benar curam sekali dan dia ada di atas ketinggian. Akhirnya dia melakukan apa yang dia katakan. Dia mendorong gerobak itu dari tebing satu ke tebing yang satunya. Apa yang terjadi? Ternyata benar, dia bisa melakukan hal tersebut. Dia kembali bertanya kepada para penonton yang sudah bertepuk tangan atas keberhasilan yang telah dia lakukan. "Penonton, apakah kalian percaya bahwa saya juga bisa membawa orang naik di atas gerobak ini dan saya mendorongnya selamat sampai di tebing yang ada di depan kita?" Para penonton berkata, Bisa, kamu dapat, kamu mampu." Dan tukang atraksi itu kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang mau saya bawa di atas gerobak untuk melewati tebing ini ke tebing yang ada di depan kita?" Sejenak semua penonton terdiam, karena pasti takut ya. Untung-untung kalau si tukang atraksi membawa gerobak itu benar-benar bisa sampai di tebing yang satunya. Tapi kalau tidak sampai, bisa mati kedua-duanya. Ketika para penonton ditanya tukang atraksi tersebut, tidak ada satupun yang berani berkata, saya mau. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, "Saya mau naik di atas gerobak itu dan didorong ke tebing yang ada di depan kita." Apa yang terjadi teman-teman? Tukang atraksi tersebut menaikkan anak kecil tersebut dan akhirnya tukang atraksi tersebut mendorong gerobak tersebut yang sudah dinaiki anak tersebut ke tebing yang ada di depannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, penonton pun bertepuk tangan karena telah berhasil. Siapakah anak kecil itu sehingga dia benar-benar berani untuk naik di atas gerobak dan didorong dari tebing satu ke tebing yang satunya? Dia adalah anak tukang atraksi tersebut. Mengapa dia berani? Sampai bisa dikatakan bertaruh nyawa, didorong di atas gerobak lewat tebing ke tebing. Teman-teman, dia tahu bahwa dia didorong oleh ayahnya sendiri. Dia percaya bahwa ayahnya sanggup dan ayahnya mampu. Ayahnya pun tidak akan mungkin menjatuhkan dia, tapi pasti akan melindungi dia. Teman-teman yang terkasih, kalau kita bisa renungkan ilustrasi ini, berapa lamakah kita ikut Tuhan? Berapa lamakah kita percaya kepada Tuhan? Lamanya kita mengikut Tuhan? Lamanya kita percaya kepada Tuhan? Apakah membuat kita benar-benar percaya dan mengenal Dia? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi banyak dari mereka
tidak mengenal dengan baik dan benar siapa Yesus. Jadi banyak orang mengaku saya percaya Yesus, tapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar mengenal siapa Yesus. Tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak mengenal Yesus dengan benar akan membuat kita lemah iman, membuat kita ragu-ragu bahwa Dia benar-benar Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, membuat kita hidup tidak sungguh-sungguh di hadapannya dan hidup tidak mengandalkan Dia, bahkan membuat kita terpuruk dan meninggalkan Dia. Jadi kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita yang kita sembah, itu sewaktu-waktu bisa membuat kita lemah iman, membuat kita meragukan Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, seperti ilustrasi tadi, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita pasti akan bisa berkata, masa sih Tuhan bisa membawa kita? Masa sih ragu, lemah iman dalam menghadapi tantangan? Ada banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Nah, teman-teman, ilustrasi itu pun mengingatkan kita, ketika kita harus melewati jalan kehidupan, masalah, tantangan, Tuhan berkata, ayo berjalan bersama dengan aku. Nah, buktinya tadi, tukang atraksi tersebut bilang, siapa yang percaya, anggap saja itu Tuhan ya. Dan jurang itu masalah kita. Ayo berjalan bersama dengan aku. Tapi kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita, kita pasti akan ragu. Tuhan, benar enggak Tuhan bisa bawa saya melewati masalah ini? Jangan-jangan nanti saya tambah terpuruk. Tapi kalau kita seperti anak kecil itu, kita tahu siapa Tuhan kita tidak akan ragu. Ya Tuhan, saya mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sampai akhirnya Tuhan membawa kita melewati masalah kita. Teman-teman, saya rindu mari bersama-sama kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Teman-teman bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
kita sering mendengar kisah tentang perkawinan di mana ini. Dari mulai kita kecil sekolah minggu sampai sekarang pun kita pasti sering mendengar kisah tentang perkawinan di mana. Kalau kita dengar kata perkawinan di mana, kita pasti teringat bahwa disitulah pertama kali Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Nah teman-teman, lebih daripada itu, saya rindu mengajak kita semua untuk benar-benar meresapi apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan melalui bagian yang ada di dalam perikop Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan ada problem yang terjadi di dalam konteks Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11 ini. Ada problem yang terjadi ketika acara perkawinan di Kana sedang berlangsung. Di mana di dalam acara pesta tersebut, orang yang sedang menggelar pesta tiba-tiba kehabisan anggur. Anggur untuk dihidangkan sudah habis. Teman-teman perlu ketahui bahwa acara orang-orang pada zaman dahulu itu tidak seperti kita sehari dua hari ya, tetapi berhari-hari, berlangsung selama 7 hari, berlangsung selama seminggu. Jadi kalau mungkin dipikir secara logika, ya wajar aja ya, mungkin tamunya membludak sehingga anggurnya menjadi habis. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa anggur pada waktu itu merupakan minuman yang sangat penting untuk dihidangkan dalam acara pesta orang-orang pada zaman dahulu. Jadi anggur merupakan sesuatu yang penting untuk dihidangkan ketika mereka melakukan pesta. Masalah yang serius bagi orang yang punya acara, kalau sampai kekurangan itu sesuatu yang sangat memalukan. Jadi benar-benar problem ya ketika anggur yang merupakan sesuatu yang penting kehabisan di tengah-tengah acara. Teman-teman, ini suatu problem bagi seorang yang sedang menggelar pesta. Perlu kita sadari bahwa kita pun punya problem masing-masing. Kita punya masalah masing-masing. Mari kita perhatikan di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur itu, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Teman-teman, kita bisa perhatikan dengan baik-baik. Ketika orang yang punya hajat itu kehabisan anggur, mengapa Ibu Yesus mencari Yesus, bukan mencari orang yang sedang menggelar pesta? Kan harusnya yang bertanggung jawab orang yang menggelar pesta. Tapi Ibu Yesus mencari Yesus. Mengapa mencari Yesus? Bukan yang punya acara, seharusnya yang punya acara yang memikirkan hal tersebut. Teman-teman, kalau kita bisa benar-benar renungkan baik-baik bagian ini, Ibu Yesus mengenal Yesus, mengenal siapa Yesus, bahwa dia bukan manusia pada umumnya. Dia adalah anak Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan mukjizat. Jadi dia tahu kepada siapa dia harus berharap, kepada siapa dia harus meminta tolong. Kalaupun dia memberikan memberikan pernyataan bahwa anggurnya habis kepada yang punya hajat, pasti yang punya hajat pun akan kebingungan. Gimana caranya? Harus mendatangkan anggur di saat itu juga. Tapi Ibu Yesus tahu dan mengenal siapa Yesus sehingga dia langsung datang kepada Yesus. Maria percaya Tuhan menolong masalah tersebut. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu saat
saatku belum tiba. Nah, ini seperti jawaban yang mengentengkan ya, karena memang masalah sedang genting, tapi Tuhan Yesus menyatakan, mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Teman-teman, kita tidak perlu mendikte Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Mari kita bisa bisa masuk di dalam cerita ini, bahwa ketika kita ada masalah, kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak perlu mendikte Tuhan. Kita tidak perlu kayak Tuhan harus saat ini. Tidak, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus, apakah dia marah? Apakah dia memberontak? Apakah dia kecewa dengan yang dikatakan Tuhan? Karena memang situasinya sedang tidak baik. Dan dia sudah meminta kepada Tuhan, tapi jawabannya seperti itu. Dia tetap memiliki kerendahan hati. Di ayat yang ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Ibu Yesus tidak kecewa dengan pernyataan Yesus, namun dia berkata kepada pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan pada waktu itu, apa yang dikatakan, kerjakanlah itu. Jadi dia tahu bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Di ayat yang ke-5 tadi yang kita baca, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus tidak menjadi kecewa dengan sikap Yesus terhadapnya. Ia menunjukkan iman percaya yang besar kepada Yesus. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap ikut berdaulat di dalam problem tersebut. Maria telah mengenal Yesus. Maria tahu bahwa Yesus pasti campur tangan dan tidak membiarkan begitu saja. Allah turut bekerja. Teman-teman, mari kita perhatikan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Apa yang terjadi teman-teman? Di ayat yang selanjutnya, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Tuhan menyatakan kuasanya. Yang tempayan-tempayan yang harusnya air tersebut dipakai untuk membasuh kaki tamu-tamu yang datang, karena peraturan orang-orang zaman dahulu, kalau ada tamu kakinya harus dibasuh. Tapi melalui tempayan-tempayan tersebut, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Yesus menghadirkan solusi dari dalam dengan cara yang sederhana. Jadi kuasa Tuhan tidak dibatasin apapun. Dengan hal yang sederhana, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Teman-teman, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terpikirkan, itulah yang Tuhan nyatakan. Dan dikatakan di bagian akhir bahwa itu pertama kali Tuhan mengadakan mukjizat. Teman-teman yang terkasih, setiap kita yang masih hidup sampai hari ini, kita tidak pernah terlepas yang namanya masalah, problem.
Tapi ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, kita percaya bahwa Dia itu tetap berdaulat. Pemimpin pesta yang ada problem, Allah tetap bekerja. Hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan memang sedang tidak baik, sedang kurang baik. Tapi kita tahu dan mengenal siapa Tuhan kita. Dia itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita pegang bahwa Dia Allah yang berdaulat. Apa yang menjadi kesimpulan bagi kita semua saat ini? Yang pertama, Dia benar-benar Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dan dapat melakukan mukjizat. Nah, ingat bahwa Dia itu bukan Allah yang mati. Dia itu Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dan Dia mampu menyatakan mukjizatnya. Itu yang perlu kita imani. Yang kedua, Dia menyatakan kuasanya tepat pada waktunya dan tidak mempermalukan kita. Dia dapat menolong kita dengan segala cara. Jadi teman-teman, Tuhan itu akan menyatakan kuasanya tepat pada waktunya. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Karena Dia punya cara untuk menolong kita. Tetaplah beriman. Tetaplah percaya. Yang terakhir, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, bahkan Dia pun mampu menyatakan mukjizat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini membawa kita kepada satu sukacita yang sejati. Kita tidak gentar, kita tetap percaya, kita tetap bersukacita menjalani kehidupan yang ada. Meskipun ada banyak tantangan, ada problem, tapi kita mengimani Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Mari kita boleh bersama-sama merenungkan sejenak kebaikan Tuhan. Dan biarlah mulut kita terus mengucapkan syukur setiap saat dan setiap waktu. Yesus kaulah pengharapanku. Yesus kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus kaulah pengharapanku. Yesus kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Teman-teman,
Mari bersama-sama kita sejenak merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini sedang terjadi, Allah tetap berdaulat, Allah tetap mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Biarlah hidup kita terus memiliki iman yang teguh kepadanya. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun badai menerpa, tapi kasih Tuhan tidak pernah lalu dalam kehidupan kita. Mari kita boleh terus memiliki pengharapan di dalam Dia. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau tetap menggandeng kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Ya Tuhan, terkadang kami lemah, terkadang kami putus asa, tapi kami tetap percaya bahwa tangan-Mu tetap menyertai kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi masa muda kami, bagi setiap cita-cita kami, setiap apa yang menjadi pengharapan kami di masa depan. Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami berdoa juga membawa gereja kami. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanan yang ada. Tuhan yang menyertai di dalam segala sesuatu yang dikumpulkan. Ya Tuhan, kami terbatas, kami lemah, tapi kuatkan setiap kami yang hari-hari ini juga sedang melayani pekerjaan-Mu. Berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak baik. Bahkan sidang jemaat Tuhan juga yang menolong. Bangsa dan negara kami, Tuhan kasihilah, Tuhan pulihkanlah, dan berkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik. Kami tetap percaya Engkau mengasihi kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Teman-teman bisa mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, untuk ibadah umum pada hari Minggu di gereja sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut melalui channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu, ingin sharing dan ingin didoakan, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk lebih dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Tetap setia beribadah dan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.